kita, Bapak Bupati Kuningan. Luar biasa Pak, kita bisa bersama dalam Fitcon pada hari ini. Kemudian perwakilan dari Polres Kuningan, saya lihat juga ada di sini. Kemudian dari Pengadilan Negeri dan tentu seluruh staf dan anggota dari Kabupaten Kuningan. Anak buahnya Pak Bupati, Kepala Dinas, dan seluruh anggota yang sangat saya banggakan. Siapa yang lain yang tidak bicara agar di-mute biar tidak ramai. Baik, terima kasih Pak. Karena nanti kasihan yang lain juga menjadi tidak distracted. Baik, jadi kita hari ini 18 Agustus 2020 kita baru saja merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun. Kalau kita bicara usia 75 tahun, di satu sisi kalau kita bandingkan dengan usia manusia bisa dianggap tua, tapi ketika kita bicara terkait peradaban dunia, 75 tahun belum apa-apa. Ada Amerika yang umurnya sudah lebih dari 200 tahun dan banyak negara lain yang umurnya sudah ratusan tahun. Artinya apa? Kita harus terus menjaga Indonesia kita supaya tetap ada sepanjang peradaban ada, sepanjang dunia ini tetap ada. 75 tahun bukan waktu yang singkat juga. Sehingga kalau kita flashback ke belakang, bagaimana ketika 75 tahun yang lalu proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, sejarahnya panjang. Kalau kita bisa lihat, dimulai dari Budi Utomo tahun 1908 yang menyuarakan mengenai perlunya persatuan Indonesia. Kemudian dibangun lagi, diteruskan melalui Sumpah Pemuda, di mana kita mengikrarkan kita yang demikian banyak suku bangsa berikrar bahwa kita memiliki bangsa yang satu, tanah air yang satu, dan bahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya bahwa kita sadar betul bahwa kita beragam dan kita kemudian menyatakan keinginan kita untuk bersatu membentuk sebuah negara. Dan pada akhirnya 17 Agustus 1945 proklamator kita memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan di situ disebutkan dengan jelas bahwa adalah kemerdekaan atas bangsa-bangsa. Dan persis 75 tahun yang lalu pada hari ini 18 Agustus kita juga membuat sejarah baru dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalam pembukaannya disebutkan dengan jelas dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila yang merupakan kristalisasi dari kearifan lokal dan keinginan para pendiri yang melihat jauh ke depan perlunya sebuah dasar negara yang mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan perwakilan, dan ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kita tahu persis di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu juga ada 4 tujuan nasional kita. Yang pertama itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketika kita bicara tujuan nasional yang pertama ini, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, disitulah yang kita sebut sebagai pertahanan. Jadi tugas pertahanan itu diamanahkan langsung oleh para pendiri bangsa dan dituliskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ketika kita bicara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, artinya kita menjaga 3 hal. Yaitu 1, kedaulatan, yang kedua adalah keutuhan wilayah, dan yang ketiga adalah keselamatan bangsa. 3 hal ini yang menjadi tugas utama dari Kementerian Pertahanan. Sekali lagi, menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan menjaga keselamatan bangsa. Dan kalau kita lihat sejarahnya mulai ketika kita meresmikan atau memproklamasikan kemerdekaan kita, itu ancaman yang datang kepada negara kita itu silih berganti, tidak pernah berhenti. Baru merdeka, kita diserang oleh agresi militer pertama, agresi militer kedua, kemudian kita harus menunjukkan adanya keberadaan Indonesia melalui serangan umum 1 Maret yang dikomandani oleh Jenderal Besar Sudirman. Setelah itu ada beberapa ancaman lainnya, kita lihat setelah kita bisa membangun, ada G30 SPKI. Kemudian membangun lagi, kita sempat terpuruk lagi dalam krisis multidimensi, yaitu melalui gerakan reformasi yang diikuti dengan krisis keuangan dan krisis lainnya. Ketika gerakan reformasi yang menuntut demokrasi diminta, tetapi kita belum siap,
akhirnya kita pernah mengalami krisis Ambon, konflik Ambon antara Islam dan Kristen. Berikutnya kita juga pernah mengalami krisis di Sampit, konflik di Sampit antara suku Dayak dan suku Madura. Kita juga pernah punya sejarah Timor Timur lepas. Kita pernah punya sejarah Pulau Sipadan dan Ligitan lepas, ya. Dan ketika Pulau Sipadan Ligitan lepas, akibat lanjutnya adalah kita memiliki kegamangan atau ketidakpastian terkait hak kita untuk mengeksplorasi di Blok Ambalan. Artinya apa? Bahwa memang perjuangan ini tidak mudah. Dan selanjutnya kita lihat makin ke sini ada masalah narkoba, ada masalah terorisme, radikalisme, kemudian ada masalah korupsi, ya, KKN, korupsi nepotisme, dan terakhir juga ada masalah separatisme di Papua, sehingga artinya bahwa negara kita ini memang harus kita jaga karena ancamannya itu memang sangat banyak. Dan di era sekarang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Radian, bahwa dengan teknologi 4.0, di mana kita punya revolusi industri 4.0, di mana gadget ada dalam genggaman kita, hoax bertebaran di mana-mana, yang sangat potensi untuk memecah belah bangsa kita. Dan ini sudah diingatkan langsung oleh Bung Karno yang mengatakan bahwa perjuangan kami dulu lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Oleh karena itu, memang kita harus bersatu sebagai bangsa, apalagi sekarang di tengah pandemi saat ini. Untuk itu makanya bela negara itu menjadi sangat penting. Bela negara menjadi sangat penting. Bapak Ibu sekalian, apa itu bela negara ya? Bela negara itu diamanahkan dalam Undang-Undang 45, itu di pasal 27 dan pasal 30, bahwa seluruh warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu bela negara. Jadi upaya pembelaan negara. Kemudian ini diturunkan lagi dalam Undang-Undang 3 dan selanjutnya Undang-Undang 3 tahun 2002 dan kemudian Undang-Undang 23 tahun 2019. Jadi bela negara Bapak dan Ibu sekalian bukan harus jadi tentara. Bela negara bukan wajib militer, tapi bela negara adalah tekad, sikap, ya, tekad, sikap, perilaku kita sebagai warga negara yang menunjukkan kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 untuk menghadapi berbagai jenis ancaman. Jadi artinya bahwa bela negara ini sekali lagi tekad, sikap, perilaku, ya, yang menunjukkan kita cinta pada negara kita. Dan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2019 secara jelas disebut bahwa nilai dasar dari bela negara itu ada 5. Jadi yang pertama itu adalah cinta kepada tanah air. Dan kita tahu bahwa salah satu moto pada peringatan HUT RI yang ke-75 ini adalah pakai buatan Indonesia atau cinta buatan Indonesia. Itu adalah bentuk dari cinta tanah air. Saya tahu di Kuningan ini budayanya luar biasa dan pemerintah daerah Kuningan juga sudah menunjukkan menyebarluaskan mengenai budaya Kuningan yang harus, budaya Jawa Barat atau Kuningan pada khususnya yang harus dikenal oleh para generasi muda. Itu adalah nilai bela negara, karena cinta tanah air itu adalah nilai dasar pertama bela negara. Yang berikutnya itu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ini penting terkait persatuan kita. Kenapa penting sadar berbangsa dan bernegara? Karena kita ini demikian beragam. Kita itu terbentang dari Aceh sampai ke Papua. Kemudian dari utara sampai ke selatan. Dan kita punya, kalau saya nggak salah, lebih dari 1.300 suku bangsa. Artinya apa? Demikian beragam. Sehingga ketika kita lihat keberagaman yang demikian besar, kita harus sadar ketika kita berkomunikasi, ketika kita bicara, ketika kita melakukan kegiatan, bahwa ada perbedaan di antara kita. Itu baru dari suku dan budaya. Belum kalau kita bicara agama, agamanya juga macam-macam ya. Sehingga ketika kita sadar bahwa kita ini sangat beragam, kita sadar juga bahwa keberagaman itu adalah merupakan kekuatan kalau kita kelola. Dan
di satu sisi yang lain, keberagaman kita bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar untuk memecah belah kita. Nah, jadi nilai kedua dari bela negara itu adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang berikutnya adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila kita yang tadi sudah dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sesuatu yang memang spesifik untuk Indonesia, dan saya kira tidak ada di sini kita yang menafikan bahwa nilai-nilai Pancasila ini akan terus up to date sampai kapanpun, karena dia sudah diramu dengan wisdom dari para pendiri bangsa kita yang melihat jauh ke depan pentingnya persatuan kesatuan, pentingnya ketuhanan dan seterusnya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan makmur. Kemudian yang nilai dasar bela negara yang keempat itu adalah rela berkorban, ya, artinya kita rela berkorban. Nah, mungkin di sini yang paling up to date pada saat ini ketika COVID, kita rela berkorban bahwa kita harus jaga jarak, ya. Kita harus pakai masker, kita harus sering-sering cuci tangan, sehingga di tempat-tempat kita harus siapkan sabun dan seterusnya. Itu membutuhkan pembiayaan, tetapi kita rela melakukan itu karena kita tahu sekarang musuh kita COVID dan kita harus hadapi, dan cara menghadapinya seperti itu. Menjadi disiplin itu juga penting terhadap COVID, dan untuk disiplin buat yang belum biasa mungkin agak susah sehingga perlu diangkat rela berkorbannya. Dan yang terakhir dari nilai dasar bela negara itu adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Memiliki kemampuan awal bela negara ini sesuai dengan profesi kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu yang berada di pemerintah daerah tentu menelurkan kebijakan-kebijakan daerah yang pro rakyat, itu adalah bela negara. Kemudian saya percaya pada COVID ini meluncurkan bantuan-bantuan untuk menyentuh grassroots yang paling terkena, yang paling rentan akibat COVID, itu juga adalah bela negara. Kemudian kita memberikan kebijakan terkait pendidikan, ya, bahwa pendidikan ini harus kita lakukan dan harus disupport oleh pemerintah daerah, itu juga adalah bela negara. Jadi semua aspek yang terkait dengan profesi dan peran kita masing-masing yang kita lakukan sebaik-baiknya untuk negara ini adalah bela negara. Itu kita sebut sebagai kemampuan awal bela negara. Jadi kalau boleh saya ulang bahwa nilai-nilai bela negara itu ada 5. Yang pertama itu adalah cinta tanah air, kemudian yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga setia kepada Pancasila, keempat rela berkorban, dan yang kelima itu adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, dalam konteks tersebut saya pikir bahwa kita semua bisa melakukan bela negara. Mari kita lakukan berbagai hal terkait bela negara yang bisa kita lakukan. Dan tadi disampaikan oleh Pak Radian, sekarang eranya itu adalah membuat narasi-narasi yang positif di media-media sosial. Nah, mari kita sentuh, karena sekarang playing field-nya atau tempat kita bermain melawan hoax dan segala macam itu adalah platformnya adalah medsos. Sehingga kita harus main di video, kemudian di film-film pendek, atau di iklan-iklan layanan masyarakat yang memang disukai oleh masyarakat kita. Sehingga kita harus memberi counter narasi yang positif mengenai Indonesia kita, mengenai bela negara. Dan YouTube itu Indonesia adalah pemirsa YouTube terbesar di dunia, sehingga kita harus masuk ke platform YouTube itu. Pemerintah, maksudnya kami di sini adalah pemerintah pusat, bapak-bapak dan ibu sekalian ada di pemerintah daerah, mari kita masuk ke platform tersebut, membuat konten-konten yang positif. Saya percaya hal tersebut bisa kita lakukan, dan ini adalah bentuk sumbangsih kita untuk bangsa ini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Kalau sebagai rangkuman besar bahwa sekali lagi bela negara itu bukan wajib militer, tapi bela negara adalah bagaimana kita mencintai negara ini secara nyata, melakukan aksi-aksi sesuai dengan peran dan profesi kita masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Mari setelah ini kita berdiskusi. Demikian Pak Radian. Baik, terima kasih Prof. Udah memberikan pencerahan buat kita. Jadi izin Prof, hari ini saya menggunakan batik Manado. Ini merupakan juga bagian dari bela negara, Prof. Kalau kita kebetulan pakai seragam. Ya. Baik, Prof. Ya,
Ini cukup inspirasi tadi yang Prof sudah sampaikan. Jadi memang kemarin seminggu saya hampir beberapa daerah kabupaten kota di Sulawesi Utara, Prof. Saya coba hadir di sana. Kebetulan diminta untuk jadi narasumber terkait mengenai pilkada di sana. Dan ada satu tempat yang bagi saya itu sangat amat luar biasa, itu ketika saya hadir di daerah Minahasa, Prof, Pak Bupati. Jadi ada di daerah Tondano, di mana acara itu dibuka dengan pembacaan doa Nasrani dan kemudian ditutup dengan pembacaan doa Muslim. Dan ternyata di sana kerukunan umat beragama itu benar-benar sangat amat luar biasa. Mereka benar-benar menjaga bahwa Indonesia ini kaya dengan segala hal. Saya teringat mencoba, mungkin izin Prof kalau ada salah Prof, saya coba membaca di beberapa risalah-risalah BPUPKI, itu saya belum pernah menemukan bahwa para founding father kita mengatakan saya mayoritas, maka kemudian Anda yang minoritas harus tunduk. Dan kemudian Anda yang minoritas, maka kemudian Anda harus patuh kepada saya sebagai mayoritas. Nah, hal ini founding father kita tidak pernah mengatakan itu. Jadi ternyata founding father kita ini sadar betul bahwa Indonesia ini kaya dengan geografi, kaya dengan suku bangsa, kaya dengan agama yang tadi Prof sudah sampaikan kepada kita semua. Dan setelah ini mungkin kita akan coba mendengar beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Bupati Kuningan. Dan tadi alhamdulillah mohon izin Pak Bupati, kita sempat keliling-keliling tadi di beberapa tempat, beberapa lokasi di Kuningan. Bahkan luar biasa Prof. Saya tadi coba minum yogurt ya. Jadi sapi. Ya, jadi ini merupakan hasil olahan dari teman-teman Koperasi Karya Nugraha Budaya di Kuningan. Ya, hari ini alhamdulillah tadi kita tim teman-teman itu coba ke beberapa tempat di Kuningan, Prof. Dan yang tadi Prof sudah katakan, Kuningan ini ternyata juga banyak sumber daya manusia dan kemudian juga budayanya yang itu sudah benar-benar dijalankan oleh pemerintahan kabupaten di Kuningan. Oke, mungkin singkat cerita mungkin kami persilakan kepada Pak Bupati Kuningan untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuningan, karena yang saya ketahui ini kan Kuningan sekali lagi kaya dengan alam, kemudian kaya juga dengan budaya yang pastinya kan ini harus diharmonisasikan. Jangan sampai kemudian terjadi benturan antar anak bangsa yang bukan hanya merugikan daerah tapi kemudian merugikan negara, merugikan kita semua. Mungkin itu yang bisa di awal bisa sampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Bupati untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Pertama, saya berterima kasih. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami bisa bertemu, berdialog, berdiskusi untuk mengupas beberapa persoalan yang tadi saya sampaikan yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Di tengah-tengah beberapa perbedaan dari tafsir dan penilaian-penilaian kita semua. Dan alhamdulillah tema atau materi yang akan kita bicarakan di sini terkait dengan bela negara, yang di mana bela negara ini menjadi sebuah kewajiban dari setiap warga negara, menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan setiap daerah di semua tingkatan, berbicara negara, berbicara nasional, berbicara provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, sampai kepada komunitas-komunitas. Terlebih lagi saat ini sedang dalam kondisi masih terasa penyebaran COVID-19, di mana semuanya ini harus kita pandang sebuah keharusan yang harus kita atasi bersama. Berbicara bela negara tadi, Prof. dan Tiara sudah memaparkannya begitu panjang lebar, luar biasa sekali. Di mana urusan bela negara ini adalah urusan wajib
oleh setiap warga negara dengan status apapun juga, baik sebagai rakyat, sebagai pejabat, sebagai angkatan bersenjata, dan lain sebagainya di masa-masa yang lalu yang sekarang. Berbicara bela negara, itu semua persoalan harus kita akomodir, kita musyawarahkan. Pertama mungkin komunikasi, lalu kita diskusikan, koordinasikan, insya Allah akan lahir solusi. Persoalannya yang terjadi saat ini di tengah-tengah maraknya kemajuan ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi yang super canggih, yang segala sesuatunya bisa mudah didapat, bisa mudah ditafsirkan, belum lagi mungkin ada tafsir-tafsir yang berbeda dengan maksud-maksud yang lain, sehingga itu pun berpotensi untuk terjadinya kesalahpahaman. Namun alhamdulillah para ya, kami di Kuningan merasakan sekali kebersamaan, ya, di mana Kuningan juga adalah merupakan sebuah kabupaten yang dianugerahi alam yang begitu indah, suhu udara yang sejuk karena kami memiliki Gunung Ciremai, gunung tertinggi di Jawa Barat, dan kami pun memiliki keanekaragaman budaya, keanekaragaman adat istiadat yang selalu dilestarikan, baik di tataran pemerintahan. Di tataran pemerintahan yang paling bawah, yaitu pemerintahan desa, kami setiap tahun desa-desa banyak sekali melakukan babarit. Istilah babarit ini dari bahasa Sunda, babar itu adalah lahir. Jadi memperingati hari kelahiran. Dan di sana terungkap sekali apa yang disajikan dalam peristiwa babarit itu adalah misalnya ungkapan rasa syukur atas keberhasilan membangun desa secara bersama di bidang pertanian. Mereka pertontonkan hasil pertanian dengan ketela-ketela pohonnya yang besar-besar, ubi jalannya yang besar, dan disitulah melestarikan mata air, semuanya ada di sana. Itu. Jadi itu dari sisi tradisi-tradisi. Maka dari itu alhamdulillah, dan juga dari keragaman yang ada di Kuningan, kami juga menghargai kebebasan beragama, semua agama di dunia ada, Pak. Termasuk aliran kepercayaan pun ada. Kami semuanya menghormati. Kembali lagi, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentu ada sesuatu semangat bersama kalau dari Kuningan, di mana kita semangat untuk memerangi COVID-19 ini dengan, marilah kita menyadari untuk tidak terlalu mempertajam perbedaan-perbedaan. Saya sering mendapatkan sebuah pepatah, di balik perbedaan ada secercah, sekecil apapun perbedaan, di tengah-tengah perbedaan ini ada yang bisa kita rakit untuk menjadi satu persamaan. Maka dari itu saya menyambut baik, ya, dan merupakan kehormatan bagi kami terkait dengan bela negara. Alhamdulillah, seperti yang pernah juga disampaikan oleh Bapak kita, Bu Karno, dalam konsep Trisaktinya, berdaulat di bidang politik, ya, artinya berdaulat di bidang demokrasi. Kami sebenarnya diberi kebebasan, termasuk pemilihan kepala desa. Kami di Kuningan memiliki 361 desa, Pak. 361 desa, 15 kelurahan, 32 kecamatan. Di mana per 6 tahun sekali desa-desa itu melaksanakan pilkades. Dan di situ juga sangat luar biasa dinamika yang terjadi. Itulah kedaulatan kita dalam berdemokrasi, berpolitik. Di samping mungkin pemilu, pilkada, dan lain sebagainya. Lalu kemandirian di bidang ekonomi. Alhamdulillah, kami menghargai, walaupun kendala-kendala yang kami rasakan dalam konteks bela negara. Bagaimana Bung Karno pernah memberikan sebuah ungkapan, lebih baik menggarap sejengkal tanah dari milik sendiri daripada kita menggarap hektaran tanah milik orang lain. Itulah yang konsep utama yang mengatakan kemandirian dalam di bidang ekonomi. Lalu dengan Trisakti yang tinggi yang ketiga, Bung Karno mengatakan berkepribadian dalam keberagaman, berkepribadian dalam kebudayaan. Itulah NKRI, di mana kita menyadari Indonesia yang terdiri dari hampir
17.000 pulau besar kecil yang sebagian besar dihuni oleh siapa? Mereka itu adalah bangsa kita. Walaupun dengan perbedaan adat istiadat, perbedaan etnis, perbedaan ras, perbedaan suku dan lain sebagainya, alhamdulillah. Apalagi kalau kita menyadari selaku insan-insan yang berpunya iman, bahwa ini adalah sebuah makhluk sosial yang mulia ciptaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itu, insya Allah konsep-konsep itu saya terapkan dalam memimpin Kabupaten Kuningan. Kami menghargai di tengah-tengah kemajuan zaman dan teknologi ini, begitu mudahnya orang-orang melakukan penafsiran versinya masing-masing. Tapi baik sekali ya, karena kami pun mengembalikan bahwa konsep yang kami lakukan pemerintah daerah ini bagaimana pertama membangun komunikasi. Dengan komunikasi pasti akan ada diskusi-diskusi maupun formal maupun informal. Dan alhamdulillah dalam diskusi itu saya yakinkan akan lahir sebuah solusi. Dalam solusi-solusi itu walaupun ada yang menerima sepenuh hati, ada yang menerima masih dengan ganjalan-ganjalan, tapi alhamdulillah, mereka atau kita juga tidak mempertanyakan perbedaan tersebut. Kembali lagi untuk Kabupaten Kuningan yang tadi saya sampaikan, terima kasih. Mungkin tadi Kang Radian berkunjung ke beberapa tempat, ya, memang masih banyak hal-hal kendala-kendala yang harus kami atasi. Dan kami pun harus mengamankan, menyetujui, mensukseskan terkait rencana pembangunan strategis nasional. Nah, ini kaitannya dengan bela negara. Karena mungkin bagaimana kami harus membedol satu desa, harus memindahkan satu desa ya, yang akan terendam atas pembangunan strategis nasional yang disebut yang dinamakan Waduk Cilewe atau Bendungan Cilewe atau Bendungan Kuningan. Di mana saya berharap sekali dalam konteks ketahanan negara, bahwa tujuan kita bagaimana kita ingin membahagiakan masyarakat, ingin membahagiakan rakyat, ingin memerdekakan mereka dengan nilai-nilai kebahagiaan. Mereka, alhamdulillah, masyarakat Kuningan, saya jujur aja, saya bangga punya masyarakat yang penurut, yang toleran, yang sama-sama memaklumi. Selama ini untuk kepentingan bangsa dan negara, mereka mau. Namun, kadang-kadang kami terhambat dari aspek kebijakan. Ya, karena kebijakannya ada di pemerintah pusat, kami hanya memfasilitasi, memediasi, dan lain sebagainya, dan juga ikut mengkoordinasikan. Tapi ya kadang-kadang, mohon maaf, dalam konteks bela negara, dalam konteks mensejahterakan masyarakat sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, itulah semua harus kita kerjakan, jangan menunggu waktu. Jangan sampai perbedaan-perbedaan, tafsir-tafsir yang akan berakumulasi menjadi sebuah sikap yang tidak kita harapkan bersama. Itu yang terjadi saat ini yang saya rasakan sebagai kepala daerah. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, masih dalam nuansa memperingati proklamasi 17 Agustus 2020, 75 tahun kita diberikan merdeka, diberi kemerdekaan. Saya selalu mengajak kepada seluruh masyarakat dan bangsa ini untuk mari kita isi kemerdekaan ini dengan tindakan, perkataan, perbuatan yang konstruktif, yang semata-mata kita lakukan untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian barangkali Pak pandangan-pandangan saya terkait dengan bela negara, terkait dengan kantin yang dalam diskusi bisa kita kembangkan dengan konsep ketahanan pangan. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia, saya bangga sebagai orang Kuningan, di mana terkait dengan pandemi aja, mohon maaf, kita lakukan apapun. Kita berikan kepada masyarakat, termasuk dari mulai pemetaan, penanganan, penyediaan sarana prasarana, termasuk alat-alat kelengkapan para petugas, termasuk kami pun sudah masuk dalam sebuah konsep recovery ekonomi sesuai dengan instruksi Pak Presiden. Insya Allah sedang kami lakukan. Jadi semata-mata dalam konteks
bela negara. Demikian saja, barangkali mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bupati tadi atas pemaparannya dan kemudian penjelasannya yang sangat amat luar biasa. Jadi memang ya walaupun hanya beberapa tempat, tapi saya benar-benar merasakan kultur perbedaan agama itu benar-benar terjalin dengan harmonis di Kabupaten Kuningan ini, Pak Bupati. Tapi izin Pak Bupati, saya pernah sedikit membaca, mungkin bisa dikoreksi kesalahan membaca saya atas informasi yang beberapa minggu yang lalu saya sempat mendengar nih kabarnya kan ada perbedaan mungkin ya di Kuningan itu, khususnya di daerah Paseban mungkin ya Pak Bupati ya. Jadi mungkin bisa dikasih pandangan kita bagaimana kedudukan sebenarnya, kemudian apa yang sudah dilakukan, karena di sini kan sekali lagi kan ada Prof Bondan ini dari Kemenhan yang bisa memberikan bisa memberikan kemudian solusi, dan kemudian apa juga yang harus dilakukan pemerintah pusat jika memang ada beberapa persoalan atau ada beberapa kendala di daerah. Gimana Pak Bupati melihatnya? Baik, terkait dengan beberapa polemik yang 1 bulan ini terjadi di Kuningan, di mana memang kami dengan berat hati harus melakukan sebuah tindakan dari sebuah keputusan terkait dengan peringatan sampai ke dalam bentuk penyegelan yang namanya pembangunan sebuah kubu yang dinamakan atau dengan sebutan Batu Atung di atas bakal pemakaman, di atas bakal pemakaman. Ya. Jadi bentuk pemakaman walaupun itu disediakan untuk 2 orang tokoh, ya. 2 orang tokoh, ya. Di mana waktu itu muncul keberatan-keberatan dari masyarakat sekitar sampai ke dalam bentuk penolakan. Saya sangat menyayangkan terjadinya peristiwa tersebut, dan yang harus saya ambil sebuah keputusan karena tidak ada pilihan lain. Karena waktu itu penolakan ini sudah juga melibatkan ratusan orang. Daripada ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi, ya, yang lebih merugikan, saya dengan segala resiko saya harus lakukan keputusan dengan menyegel. Penyegelan ini pun saya lakukan karena dalam rangka penegakan regulasi yang kami miliki, yaitu Perda 13/2019 terkait segenap masyarakat Kabupaten Kuningan apabila akan mendirikan bangunan baik berupa gedung maupun bukan gedung, wajib memiliki izin mendirikan bangunan. Dan pada saat adanya keberatan yang menuju kepada penolakan, disitulah kami terapkan perda tersebut sampai kepada tentu penyegelan, karena memang waktu itu dinyatakan izin atau persyaratan yang harus dilalui, prosedur pun tidak ditempuh. Maka dari itu kami lakukan. Namun alhamdulillah setelah melalui pendekatan-pendekatan, melalui musyawarah-musyawarah, alhamdulillah ya, akhirnya pihak pemohon pun mau melalui prosedur, mau memenuhi persyaratan dan perizinan, dan akhirnya segel tersebut kami buka. Maka dari itu pada kesempatan yang bahagia ini, Pak Bondan, saya pertama mohon maaf saya atas kebijakan yang membuat mungkin agak sedikit gaduh, karena kegaduhan ini mengarah kepada isu-isu yang sangat-sangat tidak kita harapkan sebagai anak bangsa. Isu-isu intoleran, isu-isu diskriminatif, isu-isu persekusi, dan lain sebagainya. Padahal saya sebagai orang yang punya iman, ya tidak mungkinlah di era sekarang, di masa sekarang, ya,
dari bermiliar, berjuta manusia yang ada di atas bumi ini, itu tidak mungkin lah. Saya yakin dengan kemajuan teknologi semuanya ini kuncinya adalah komunikasi, koordinasi, insya Allah akan lahir solusi. Oh, akhirnya selesai. Dan itu baru satu persoalan. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Saya mengakui keberadaan komunitas masyarakat yang sebutan sementara ini mereka menamakan atur adat karbun orang Sunda Wiwitan. Harapannya, usulannya mereka ingin ditetapkan sebagai sebuah komunitas adat. Dan itu sedang dikaji sesuai dengan peraturan. Kami membentuk tim mengkaji. Kami undang beberapa pihak, beberapa narasumber yang bisa netral untuk menjelaskan, disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada terkait dengan pengakuan mereka sebagai komunitas adat. Belum lagi aset-aset adatnya, komunalnya, wilayahnya, termasuk salah satunya izin pemakaman bukan umum yang harus saya tetapkan melalui keputusan bupati. Yang di atasnya dibangun pemakaman, bakal makam, ya, bakal tempat penguburan atau persemayaman, ya, yang menurut saya juga itu dari sisi layak, lazim dan lain sebagainya, ini masih perlu ada kajian. Karena kami pun harus mengkaji dari aspek-aspek yang lainnya. Yang di atasnya tadi, ini persoalannya ratusan ratus. Namun kami berkata hati, segel itu dibuat dalam rangka penegakan perda karena mereka sudah menempuh permohonan, prosedur, permohonan, dan syarat-syarat. Sehingga kami cabut, kami berikan IME-nya, selesai. Sehingga saya juga mohon pada saudara yang berbahagia ini, insya Allah, di Kuningan kehidupan normal sekali. Walaupun di luar isu yang merebak yang tadilah kata Kang Radian itulah banyak sekali memanfaatkan media-media yang sangat canggih. Sehingga mungkin ada orang yang menafsirkannya hanya dari satu sisi, tidak dari sisi-sisi yang lain. Saya berharap ya, kami dan pemerintah daerah, insya Allah, kewajiban kami melindungi semua masyarakat, baik masyarakat mayoritas maupun minoritas. Sebaliknya, masyarakat minoritas pun harus, kalau ada istilah minoritas, harus menghormati pendapat dari yang mayoritas. Insya Allah tidak ada pemaksaan kehendak. Insya Allah, saya pemerintah daerah masih punya kemampuan untuk menetralisir situasi dan kondisi. Namun sekali lagi saya permohonan maaf apa yang harus kami lakukan karena yang tadi penduduk Kuningan ini 1.150.000 jiwa, terdiri dari berbagai adat istiadat, terdiri dari berbagai yang tadi pelestari tradisi-tradisi, termasuk babarik desanya yang bermacam ragam, ya, termasuk dengan kami memiliki adat tradisi dan kesenian sastra yang sangat-sangat tradisional. Di antaranya ada Cingcowong. Cingcowong ini sebuah tradisi satu masyarakat di daerah Cidigin, ya, di desa di wilayah Timur Kuningan, dalam rangka mengundang hujan. Ya. Dalam Islam pun ada, yaitu melalui sholat istisqa. Sama, Pak. Ya, hanya mungkin pandangan-pandangan ada yang berbeda. Tapi toh semuanya maksudnya baik. Nah itu, di antaranya tadi. Jadi, Pak Radian, insya Allah persoalan batu Satatu sudah selesai. Dan alhamdulillah semua ya, yang walaupun masih ada ganjalan, ya, karena memang itulah kita yang harus mengakui, menghargai pendapat dari berbagai macam pemikiran. Itu Pak Radian. Baik, Pak Bupati.
Ini luar biasanya nih Prof. Kalau kita punya satu kepala daerah yang kemudian mencoba merangkul semua pihak dan kemudian juga ternyata juga dengan dilandasi keimanan. Jadi kalau misalkan memang kepala daerah itu di mana kerjanya itu selalu mengedepankan musyawarah dan kemudian bicara mengenai kerukunan, pasti setiap persoalan-persoalan bisa diatasi gitu Pak Bupati ya. 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 Salah satunya anggota dari sekian lama ada satu tradisi ya, pelestarian nilai-nilai itu yang namanya Seren Tahun. Oh, Seren Tahun. Seren Tahun itu tiap tahun digelar. Yang datang itu dari komunitas-komunitas adat dari berbagai provinsi, bahkan ada juga yang dari berbagai negara seperti Brunei yang saya melihat itu pernah juga ada yang dari Birma ya, mereka datang ke sini dan kami pemerintah daerah juga hadir di tengah-tengah mereka gitu. Bahkan kemarin belum lama kalau tidak salah minggu kemarin kami itu di sana luar biasa, ada doa bersama dari Muslim, dari Katolik, dari Kristen, itu semuanya ada. Dan inilah bagaimana hari ini Kuningan merasakan sekali bertoleran satu sama yang lain. Gitu. Pastinya kan juga TNI Polri benar-benar nge-backup ya, Pak Bupati. Kemarin Pak Kapolres, Pak Dandim hadir, Pak Kanjari hadir. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi memang Pak Bupati ini juga sebelumnya 2 periode menjadi anggota DPRD, Prof. Bondan. Jadi ternyata mungkin pengalaman-pengalaman beliau di legislatif, di mana kemudian selalu bertemu dengan masyarakat dan kemudian menjalin komunikasi dengan para pihak, dan hari ini bisa diwujudkan gitu ya, Pak Bupati ya. Betul. Saya juga teringat ini Prof. Kalau tidak salah saya sempat membaca di tahun 2020 memang, di tahun 2010 itu ternyata menghancurkan Indonesia itu tidak lagi dengan agresi militer. Karena kita punya pengalaman yang kuat ketika kita 3,5 tahun dengan Belanda, kemudian 3,5 abad dengan Belanda, kemudian 3,5 tahun dengan Jepang, kita bisa mengatasi itu semua. Jadi artinya agresi militer untuk menghancurkan Indonesia tidak bisa diberlakukan. Tetapi ternyata menghancurkan Indonesia itu dengan cara-cara intoleran. Itu yang terus dibangun. Dan tetapi kalau misalkan kita sadar kita adalah negara yang besar, negara yang kaya, dan kemudian dibekali dengan pemimpin-pemimpin yang kuat, seperti halnya contoh yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati terkait mengenai Paseban, ini pasti kita siap menuju Indonesia emas ya, Prof. Bondan ya. Mohon izin, Prof. Bondan. Ya betul, kedengaran soalnya. Iya betul. Saya dengar. Masih ada ya? Oke. Iya, jika memang kita bisa mengatasi itu semua, maka kita siap untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Dan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Bondan, kemarin kita telah sudah memproklamirkan merayakan HUT Indonesia, dan ini menjadi sebuah kekuatan kita bahwa kita harus kuat. Walaupun sekalipun kita dalam kondisi bencana non alam, kondisi pandemi di mana semua orang khawatir akan virus COVID-19 ini. Karena virus COVID-19 itu menjadi sesuatu hal yang serius, dan kemudian kita tidak boleh tutup mata. Tadi juga Prof. Bondan mengatakan kita harus juga patuh menggunakan masker, kemudian jaga kebersihan. Ini kan juga bagian dari kita bela negara. Jangan kemudian akhirnya kesejahteraan rakyat itu terabaikan, dan kemudian rakyat terus menderita, dan bahkan keselamatan menjadi tidak berarti di Indonesia. Mungkin itu apa yang tadi sudah disampaikan oleh materi dengan 2 narasumber kita yang sangat luar biasa, dan bahkan dengan kepadatan waktunya bisa meluangkan waktu di tengah-tengah kita dan kemudian berbagi ilmu, berbagi cerita,
dan pengalaman dan bahkan memberikan pencerahan buat kita semua, khususnya kita-kita yang muda. Khususnya saya nih Prof. Bondan yang masih muda dan Pak Bupati. Jadi pengalaman-pengalaman Prof. Bondan, pengalaman-pengalaman Pak Bupati, dan kemudian apa yang tadi disampaikan ini menjadi modal buat kita semua. Untuk selanjutnya kami persilahkan beberapa bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir mungkin bisa langsung bertanya kepada Prof. Bondan, karena kelihatannya ini 30 menit ke depan Prof. Bondan akan meninggalkan ruangan kita, di mana Prof. Bondan akan mengerjakan pekerjaan yang sudah menanti kepada Prof. Bondan. Saya lihat di sini ada dari Camat Cimahi yang mencoba mengangkat tangan, dan kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Ini Pak Camat atau Bu Camat ya, Pak Bupati ya? Pak Camat. Oh, Pak Camat, mohon maaf. Kemudian ada juga dari Dinas Lingkungan Hidup ini yang mencoba mengangkat tangan, mungkin bisa langsung bertanya kepada dua narasumber kita ini. Ada Prof. Bondan, Dirjen Podhan, Kemenhan, Republik Indonesia, dan kemudian Bapak Haji Asep Purnama sebagai Bupati Kuningan. Kami persilakan, Pak Camat. Atau mohon izin dari Ibu Dinas Lingkungan Hidup ya? Silakan Bu. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini kesempatan yang luar biasa buat kita semua, karena kesibukan Prof. Bondan, kesibukan Pak Bupati yang telah meluangkan waktu ini di tengah-tengah kita untuk hadir di acara Radian Rahasia di Balik Obrolan. Atau mungkin sebelum ada yang malu-malu bertanya, ini mungkin Prof. Bondan dan Pak Bupati, atau mungkin ada beberapa hal Pak Bupati yang ingin disampaikan kembali yang tadi mungkin terlewatkan, kami persilakan Pak Bupati. Mungkin masih malu-malu ini Pak Bupati yang lain. Pak Radian, selanjutnya terkait dengan COVID-19, bagaimana yang kami rasakan, masyarakat mengesankan COVID-19 ini ada dan tiada. Namun saya katakan pada mereka bahwa COVID-19 ini ada. Jangan panik, tetap waspada. Salah satu caranya tetap harus konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing, juga di pribadi masing-masing. Kalau hari ini di hampir setiap daerah ada penurunan kepatuhan masyarakat untuk menjaga diri. Karena masyarakat yakin bahwa saya punya imunitas yang cukup tinggi. Tapi bagaimana pemerintah dari pusat sampai ke daerah ingin memberikan kesadaran kepada masyarakat, khususnya saya untuk masyarakat Kabupaten Kuningan, bahwa COVID-19 ini ada. Jangan terlalu ditakuti, tapi harus diwaspadai. Harus diwaspadai karena kalau hinggap di dalam tubuh kita, masuk ke dalam jaringan pernapasan yang sudah paru-paru, itu sesuatu yang bisa membuat fatal. Tapi kalau kita waspada, yang paling simpel, praktis, mudah didapat, murah untuk kali dibeli. Bahkan kemarin alhamdulillah Radian sudah mencatatkan pembagian 1.200.000 masker. Iya, yang saya dengar kemarin Pak Mendagri datang ya Pak Bupati ya. Ya. Saya terima kasih bagaimana Pak Mendagri paham terkait dengan apa itu COVID-19, coronavirus 19. Luar biasa, merupakan pencerahan. Sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan masyarakat terakhir ini barangkali sesuai dengan instruksi Presiden bahwa kita jangan terlalu terjebak oleh COVID-19. Kita harus memikirkan sektor-sektor yang lainnya. Yang tadi saya katakan dari awal bahwa Kuningan sekarang sudah mulai melangkah bagaimana kami memasuki era pemulihan atau recovery di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Kami sudah mulai memperlonggar
pariwisata, kami sudah mulai mengizinkan lagi orang pelajaran, kafe-kafe buka, toko-toko buka, makanan pada dan sebagainya. Namun tetap wajib mendapatkan izin dan wajib untuk melaksanakan menerapkan protokol kesehatan. Dan sanksi dari kami sudah jelas-jelas. Bila ada sesuatu hal yang dikhawatirkan melakukan izin dan kami bisa langsung menghentikan dan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, dengan sejak awal kami kerja keras. Kami kerja keras pihak-pihak waktu Satuan Gugus Tugas, Bapak Polres Padani, Bapak Jari, Bapak PN, Bapak DPRD, bersama seluruh SKPD, tunjang oleh seluruh KPD, tunjang SM, organisasi dan lain sebagainya. Kami semua SM, organisasi dan lain sebagainya. Kami semua, dan alhamdulillah semuanya bisa bersama. Sehingga Kabupaten Kuningan tidak, sehingga termasuk di dalam masukan dalam. Terima kasih. Baik. Sekarang pun Kuningan terapun lantai dalam sebaran COVID-19. Oh, alhamdulillah. Ini ternyata luar biasa ini, Prof Bondan. Jadi ternyata tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa COVID itu melandai. Jadi artinya laju pertumbuhan itu bisa ditekan. Mungkin ada sedikit cerita gitu mungkin Prof terkait mengenai bela negara terhadap anak-anak sekolah ini, Prof. Karena sekali lagi kan kita ketahui ini sekolah masih nggak tahu kalau di Kabupaten Kuningan masih dibuka apa udah dibuka apa masih tutup ya, Prof? Kami sudah mengeluarkan peraturan Bupati melaksanakan kegiatan belajar tatap muka asal pertama bagi pengelola sekolah. Sekolah harus dulu siap untuk melaksanakannya. Kedua, siswa-siswi harus mendapatkan izin orang tua. Mohon maaf kalau bukan kami ingin melepas tanggung jawab. Iya. Bukan melepas tanggung jawab. Kami pun memikirkan. Di samping memikirkan COVID-19 yang sampai sekarang belum ditemukan antivirusnya, kami pun harus memikirkan nasib anak-anak kami sebagai generasi. Betul. Di mana dengan kegiatan belajar mengajar yang dirumahkan atau melalui Zoom meeting atau melalui webinar itu jujur saja ya plus minusnya banyak, terutama minusnya banyak. Siap, Pak Bupati. Ada juga di daerah kami yang lekor, yang memang anak-anak kita kan beda. Kalau belajar itu mereka ada rasa takut. Tapi kalau belajar dengan Zoom meeting atau melalui media, mungkin mereka tidak rasa mereka ada. Siap. Yang penting, saya hanya mengizinkan kegiatan belajar selama masih bisa menerapkan protokol kesehatan dan bisa mengelolanya dengan baik dengan aturan yang sudah ditetapkan. Iya betul. Iya benar Pak Bupati. Jadi Prof Bondan izin kalau kita dulu ya Prof, saya lah mungkin Prof, kalau mau bolos dari sekolah itu harus lompat pagar. Tapi kalau hari ini, kalau mau bolos sekolah itu cukup memute-kan suara dan kemudian menonaktifkan kamera. Dan kemudian kita nggak pernah tahu anak itu sedang berbuat apa di balik layar itu, Prof. Nah, kira-kira gimana ini, Prof, melihat kondisi kita saat ini, Prof? Ya, mungkin saya mau ini ke mumpung Pak Bupati ada di sini terkait bela negara. Nah. Terkait aparat atau seluruh baik terkait bela negara ini Pak Bupati. Jadi memang bela negara itu tadi saya sampaikan bahwa semua yang kita lakukan yang baik-baik untuk itu adalah bela negara. Nah, namun itu kita juga paket pelatihan bela negara yang mungkin kalau boleh saya sarankan kepada Pak Bupati nanti setelah COVID berlalu
sudah lebih lega waktunya, itu bisa menyelenggarakan pelatihan bela negara untuk para aparatur di kabupaten sehingga bisa menjadi kader-kader bela negara. Karena begini Mas Radian sama Bapak Bupati, terkait terkait kebangsaan, disiplin itu memang harus sesuatu yang dilatihkan ya. Yang tadi disampaikan kan menyambung bahwa ini anak-anak kita kok nanti sekarang bisa tinggal nge-mute atau matiin video hilang. Nah, itu kan terkait sama kedisiplinan ya. Nah, untuk melatihkan kedisiplinan itu pada anak-anak, mari kita mulai dulu dengan aparat. Nah, itu bisa Pak nanti coba diselenggarakan pelatihan bela negara, nanti bisa koordinasi dengan Kodim untuk dengan itu nanti gitu dan itu akan beda sekali. Itu aja mungkin saran dari saya nanti kalau waktu menyelenggarakan untuk kader negara dan nanti para aparatur ini itu menjadi penyambung lidah berikutnya mengenai bela negara karena memang kalau kita bicara secara normatif seperti ini, sepertinya tadi sudah bela negara, ini memang bela negara, tapi itu adalah yang paling dasar. Kalau boleh dinaikkan sedikit untuk aparatur negara, untuk mengikuti pelatihan bela negara, untuk kemudian menjadi kader bela negara. Mungkin itu yang kalau boleh saya sarankan supaya ada real. Nah dari situ nanti bisa kita tahu persis apa sih yang kita lakukan karena kita lihat sekarang keprihatinan mungkin ya bahwa dari sisi mungkin tadi disampaikan kalau di Kabupaten Kuningan rasa persaudaranya kuat dan seterusnya dan tadi luar biasa Pak Bupati melakukan hal-hal yang untuk menyatukan masyarakat dan seterusnya. Tapi ada masalah kedisiplinan, masalah kecintaan kepada tanah air itu memang terus harus dilatihkan. Dan untuk dilatihkan itu kita ada ilmunya begitu. Nah, itu mungkin kalau boleh Pak Bupati saya titip mungkin nanti di tahun anggaran tahun depan itu bisa dialokasikan buat pelatihan bela negara untuk para aparatur, kemudian nanti ditingkatkan ke guru-guru dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya sebagai tambahan. Terima kasih. Baik, wah luar biasa ini Prof. Tadi sudah memberikan sedikit clue lagi. Jadi memang saya pun juga kebetulan Angkatan Bela Negara pertama Prof. Tahun 2018 di Rumpin. Jadi selama 14 hari, kebetulan waktu itu Kemenhan bekerja sama dengan Dirjen Dikti dan kemudian mengirim kampus se-Jabodetabek untuk 3 orang perwakilan kampus untuk ikut bela negara pertama di Rumpin waktu itu 2018, Prof. Beda kan Pak Radian ya, mungkin bisa testimoni ya. Kalau dilatih itu beda. Nah itu mungkin kalau boleh menyarankan buat Pak Bupati, sekaligus itu untuk membangun teamwork di antara para aparatur, kemudian dengan para camat juga, sehingga jadi satu kesatuan. Jadi kita kuat banget kalau bisa dilakukan pelatihan bela negara itu. Demikian. Ya Prof, jadi waktu pas baru 1 hari 2 hari pertama itu rasanya aduh capek gitu kan. Tapi ternyata setelah kita masuk di hari ketiga itu untuk membangun teamwork, kemudian kebersamaan itu benar-benar dipelihara dan bahkan rindu juga gitu Prof. Balik lagi ke Rumpin dengan suasana alam yang sungguh indah di sana tuh Prof. Nggak mesti di Rumpin juga. Jadi nanti bisa yang terdekat lah. Bisa kita bantu kalau memang sudah memungkinkan kondisinya. Demikian dari saya. Baik Prof. Ya, mungkin ada yang bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya. Tadi udah dipancing lagi dari Prof. Bondan. Izin tadi ada suara dari mana ya? Mandirancan. Oh ya. Mandirancan. Oke. Dari mana? Dari Camat Mandirancan. Oh siap, baik Bapak. Ya. Silakan Pak. Mau ditanyakan kemana Pak? Ke Prof. Bondan atau ke Pak Bupati? Prof. Bondan aja, ya. Oh siap. Karena nggak boleh langsung ke Pak Bupati ya Pak ya? Iya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, saya ingin menanyakan Prof ya. Yang pertama mungkin untuk melaksanakan bela negara
khususnya bagi masyarakat ya, yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berlanjut ini diperlukan peningkatan kesadaran. Untuk disiplin ini perlu adanya, betul tadi, yang pertama PPBN-nya dulu, pendidikan pendahuluan bela negaranya harus tahu sehingga partisipasi masyarakat untuk meningkatkan disiplin dalam pembangunan ataupun dalam penanganan bencana, itu disiplinnya akan dilaksanakan secara menyeluruh. Oleh karena itu Juknis dari tingkat pusat juga, bukan saja dari kabupaten kota, dari tingkat pusat juga adanya khusus penyelenggaraan baik dari tingkat desa, baik aparatur sipil negara melalui melalui PPBN ini perlu sekali, karena ini tingkat kesadaran masyarakat itu kunci pertama dalam penanggulangan bencana ini, karena disiplinnya juga kalau tidak diberikan ilmunya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat itu ini akan terhambat, termasuk dari kurikulum pendidikan juga. Itu juga peningkatan PPBN-nya harus betul-betul ini dapat masuk ke semua sektor. Itu aja mungkin. Terima kasih, Prof. Kalau di Pandirancan juga ini semua disiplin itu harus dengan menggunakan masker, misalnya ada dari APBD. Namun untuk bisa meningkatkan kesadaran untuk menyeluruh itu perlunya adalah pembekalan melalui pendidikan dan latihan. Itu aja usulan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, mohon izin saya mau tanya dulu Pak Camat. Ya, siap. Ya. Jadi selama pandemi ini ada curhatan dari ibu-ibu di kecamatan Bapak nggak Pak terkait mengenai sekolah jarak jauh anak-anaknya Pak? Kalau curhatan memang ini untuk sekarang kan kegiatan semua dilaksanakan, cuma dibatasi dengan protokol, menggunakan protokol kesehatan. Cuma ini untuk disiplin, Pak. Disiplin semua warga masyarakat dalam penanganan atau pencegahan COVID ini perlu adanya peningkatan kesadarannya melalui pendidikan dan pelatihan itu. Khususnya untuk di desa-desa. Bukan aparat saja, bukan sekolah, juga melalui desa, melalui APBD itu perlu adanya adanya pelatihan untuk bela negara itu. Terima kasih. Baik, luar biasa ini Pak Camat. Mungkin silakan Prof untuk menjawab pertanyaan dari Pak Camat ini tadi, Prof. Ya, terima kasih tadi Pak Camat Pak Panirancang ya, Pak. Ya. Betul, nih Bapak sudah paham betul ada PPBN ya, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Jadi kalau bisa dianggarkan nggak tahu lah dari APBD itu luar biasa, karena saya sepakat betul dengan Pak Camat bahwa yang namanya kedisiplinan itu memang harus dilatihkan, nggak bisa datang dengan sendirinya, dia harus dilatihkan. Dan untuk melatihkan di awal itu adalah kita bisa pakai PPBN. Kalau untuk kurikulumnya kami sudah ada Pak, jadi bisa dilihat di website kami itu sudah ada kurikulumnya. Nah untuk pelaksanaannya kami dengan senang hati Pak membantu kalau misalnya memang sudah memungkinkan untuk kita laksanakan, mungkin diawali dengan tokoh-tokoh masyarakat, ya tokoh-tokoh masyarakat, atau mungkin dengan ketua-ketua RW, karena untuk kemudian melatihkan ke jenjang yang lebih di bawahnya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan sama-sama, itu insya Allah kita jadi kuat. Dan jadi saya sepakat betul sama Pak, disiplin penanggulangan bencana seperti ini, kalau kita sudah siap dengan pernah dilatih bela negara, insya Allah itu akan lebih mudah. Nah, tadi untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan, sebenarnya saat ini sudah masuk Pak dalam kurikulum pendidikan, itu di dalam pelajaran PPKN, tapi memang kami juga sadari bahwa bela negara yang ada di materi bela negara yang ada di kurikulum tersebut masih sifatnya masih kognitifnya ya, jadi ilmu-ilmunya. Padahal kan kita perlu adalah penerapannya. Nah, penerapannya ini yang perlu kita perkuat. Nah, nanti mungkin bisa kita anggarkan atau kita rencanakan Pak untuk pelatihan bagi guru-guru. Jadi kalau kami dari tingkat pusat memang
ada itu yang tadi Pak Radian juga sudah pernah ikut. Kita punya pelatihan-pelatihan buat kader-kader bela negara. Tapi kan kalau dari pusat terbatas ya Pak. Kalau kita bisa sama-sama bekerja dari pusat, kami melatih. Jadi istilahnya training for trainer atau training for facilitator, fasilitator. Nah itu nanti kita pilih dari daerah-daerah. Nanti kemudian dianggarkan dari APBD, dilaksanakan di daerah masing-masing. Jadi sepakat sekali Pak Camat, sepakat sekali bahwa kita harus mulai itu, dan untuk tadi kedisiplinan itu memang harus dilatihkan. Dia nggak akan datang dengan sendirinya. Nah, demikian Pak Camat. Kalau tadi Pak Radian tanya mengenai apa masukan, apa ada keluhan, curhatan dari ibu-ibu. Saya ibu-ibu nih, jadi kalau saya lihat anak saya itu SMA sekarang belajar di rumah, we will get lost generation, Pak. Itu anak-anak nggak dapat apa-apa, dengan belajar di rumah, tugas-tugasnya. Kita harus akui sistem kita nggak siap untuk itu. Guru-gurunya juga belum siap, anaknya sendiri nggak siap, sehingga dalam kondisi, apalagi anak saya anak SMA ya, jadi lagi online begini, gurunya yang di-mute gitu kan, kok gurunya yang di-mute gitu kan. Ya seperti itu. Ketika ada tugas, kopas dari guru itu nggak yakin apa harus kembali nih. Lalu karena memang ada sentuhan, dan saya sendiri kan guru ya, sehingga memang ada hal-hal yang kita nggak bisa dapat digantikan lewat online dengan pertemuan langsung. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, jadi memang feel-nya nggak ketemu ya, Prof ya. Dengan kita belajar jarak jauh, gitu. sentuhan kolbu sentuhan kolbu antara guru dengan siswa. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ini sepertinya sebentar lagi Prof Bondan akan meninggalkan kita nih, Pak Bupati Kuningan. Mungkin di akhir kami mempersilakan untuk kembali lagi Prof Bondan untuk memberikan closing statement, Prof, yang membangkitkan semangat kita sekali lagi, Prof, di tengah pandemi, khususnya bagaimana daerah menghadapi beberapa persoalan-persoalan ya baik itu perbedaan agama, kemudian kerukunan, dan bahkan kemudian untuk mengantisipasi jangan sampai kemudian suntikan virus-virus dari luar yang ingin menghancurkan Indonesia itu bisa kita halau. Karena saya jujur sekali lagi, Prof, mohon maaf Pak Bupati juga, saya tidak ingin kekhawatiran, ketakutan para founding father kita, khususnya Bung Hatta itu terbukti. Karena saya pernah membaca dan teringat itu ketika proklamasi Bung Hatta memeluk Bung Karno, dan kemudian Bung Hatta menangis di pelukannya Bung Karno. Bung Karno bertanya kepada Bung Hatta, kenapa engkau menangis ya Hatta? Kemudian Bung Karno mengatakan, aku menangis bukan karena hari ini kemerdekaan, tapi aku takut nantinya anak cucuku itu akan mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang tidak pantas. Nah, artinya hari ini memang sekali lagi dengan kondisi bela negara dan kemudian dengan kondisi pandemi, itu bela negara menjadi sesuatu hal yang sangat amat penting kita tuntaskan. Kan gitu ya, Prof? Mungkin closing statement, Prof, silakan. Baik, terima kasih Pak Radian, yang saya hormati Pak Bupati, seluruh camat dan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kuningan. Kalau kita bicara bela negara, jadi bela negara adalah bagaimana kita mencintai negara ini, bagaimana kita rela berkorban untuk negara ini. Mari kita sama-sama menggelorakan semangat bela negara bagi seluruh warga masyarakat. Dan ada hal yang disebut sebagai kemampuan bela negara, tadi sudah kita diskusikan, itu salah satunya adalah disiplin, terus kemampuan untuk adaptif yang itu harus dilatihkan. Kami berharap bahwa ke depan di Kabupaten Kuningan mungkin bisa diprogramkan untuk pelatihan pendahuluan bela negara bagi para tokoh-tokoh masyarakat, sehingga bisa mengetok tularkan mengenai bela negara, yang itu kemudian dilatihkan dan menjadi terinternalisasi di seluruh warga negara kita. Dan mengingat kita ingin Indonesia terus ada sampai kapanpun, maka kita harus jaga Indonesia ini. Dan untuk menjaga Indonesia ini kita harus sadar betul bahwa kita memang terbangun dari berbagai bangsa, sehingga keinginan founding fathers kita untuk terus melihat Indonesia ada itu bisa kita jaga dengan bela negara. Jadi kita cinta tanah air dengan memakai produk
dalam negeri, kita cinta budaya kita, kemudian kita sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga kita tetap jaga Pancasila kita, kemudian kita rela berkorban dan kita bisa melakukan apapun sebagai bentuk bela negara dari kita masing-masing. Dan kita dalam konteks ini sebagai aparatur negara diberi kesempatan dan mendapat kehormatan untuk menduduki posisi sebagai aparatur negara yang bisa bertindak lebih dari sekedar warga negara biasa. Mari sama-sama kita manfaatkan untuk memajukan bangsa ini sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Dirgahayu ya Republik Indonesia yang ke-75 dan semoga Indonesia akan menjadi Indonesia emas yang sama-sama kita idam-idamkan. Terima kasih. Jadi ini salam bela negara ya Prof ya? Mari kita salam bela negara. Oke, baik. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan dan kemudian telah memberikan foto. Kenapa, Prof? Ambil foto. Oke, baik. Mungkin sebelum Prof Bondan meninggalkan room meeting ini, kita sama-sama untuk berfoto. Mohon izin Pak Bupati, kita ini yang merupakan salam bela negara ini, Pak Bupati. Kalau di Bawaslu ini salam awas, tapi kemudian karena kita hari ini hadir, jadi salam bela negara. Bisa foto bersama ya Bapak-Bapak. Mungkin yang lain bisa mengaktifkan kameranya. Jadi untuk mengaktifkan kamera, kita mengangkat tangan kita dan kita kepalkan. Ini merupakan wujud bela negara kita. Jika kita memang mengakui kita anak bangsa, maka kemudian wajib kita menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, bisa kita sama-sama memulai? Oke, kita berhitung ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Prof Bondan telah hadir di dalam acara Radian, Rahasia di Balik Obrolan. Mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Prof Bondan dan kemudian Prof Bondan bisa hadir ke Kabupaten Kuningan, Prof. Yang tadi sampaikan untuk bisa membangun kerjasama dengan Kabupaten Kuningan. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon izin. Baik. Terima kasih Prof. Sehat selalu Prof. Sukses buat Prof. Baik. Ya, itulah mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, izin tadi Prof Bondan telah meninggalkan ruang Zoom meeting kita ini karena tadi mohon izin sampai pukul 14.30 untuk pamit karena ada beberapa hal yang penting juga beliau lakukan. Tetapi alhamdulillah kita masih bersama-sama dengan Pak Bupati Kuningan yang sungguh luar biasa juga, di mana kesibukannya beliau ini kita culik sebentar 2 jam untuk hadir di acara Radian. Mohon izin nih Pak Bupati. Ya. Oke, kami persilakan buat Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk bertanya kepada Pak Bupati atau mungkin kalau sungkan bisa nanti setelah acara. Oh, melalui surat cinta. Ya, jadi memang kelihatannya ini para aparatur yang ada di Kabupaten Kuningan mungkin masih agak malu bertanya langsung kepada Pak Bupati, tetapi ternyata Pak Bupati membuka membuka kotak untuk menyampaikan surat cintanya itu. Nih saya lihat tadi ada dari Camat Cimahi yang mengangkat tangan untuk bertanya. Kami persilakan. Di sini juga kami ucapkan terima kasih. Ini mohon izin Pak Bupati, ada 2 orang tua saya, dosen juga dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang telah hadir juga bersama kita, yang mungkin ini ingin mengawasi anak muridnya nih, apakah benar ucapannya atau tidak kan gitu. Di sini saya lihat ada Pak Suga, kemudian ada Bu Risti. Mohon izin ini Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama hari ini berbicara mengenai bela negara yang merupakan bagian dari wujud ketahanan negara. Dan negara ada juga karena ada daerah dan juga ada beberapa masyarakat yang di dalamnya. Jadi kalau kita waktu kuliah itu kemarin Pak Bupati waktu semester 1 dikatakan 3 unsur negara. Yang pertama ada wilayah, kemudian ada pemerintahan dan ada rakyat. Dan ini sebenarnya menjadi 3 hal kesatuan yang tidak bisa dipisah. Nah, ketika kita bicara negara, maka kita bicara mengenai pemerintahan. Kita bicara mengenai rakyat. Tidak akan bisa sebuah negara kalau tidak ada pemerintahan. Maka kemudian rakyat menjadi homo homini lupus. Satu manusia dengan manusia lain akan menjadi serigala. Dan ternyata juga tadi kami dengarkan, Pak Bupati juga sudah berusaha mencoba menjaga kerukunan umat beragama yang ada di
Kabupaten Kuningan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa buat saya sebagai yang masih muda ini. Jadi harus banyak berguru dan banyak belajar sekali lagi dengan Pak Bupati dan Bapak-Bapak Ibu semua yang ada. Kami persilakan waktu dan tempat buat Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ingin bertanya. Oke, kalau mungkin belum. Oh, siap, dari Bapak Darmawan. Silakan Pak. Mungkin bisa disebutkan dari mana Pak? Oh, dari TNI. Izin, silakan Pak. Silakan Pak. Bapak mungkin masih di, kita sudah mengaktifkan Pak suara Bapak. Serahkan yang lain aja. Oke, suaranya Pak. Bapak suaranya udah jelas Pak. Silakan Sudah Pak. jelas, sudah keluar, jelas. Oh siap, sudah jelas. Terima kasih. Mohon izin. Selamat siang pada Pak Bupati. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum Pak Bupati. Mohon izin. Kebetulan ini kan dalam rangka Hari Proklamasi, kemudian berkaitan dengan bela negara, kemudian Kuningan, kalau tidak salah, merupakan dahulunya adalah basis operasi dari tentara-tentara kita dulunya di sana. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon izin, bagaimana upaya yang Bapak laksanakan dalam rangka menanamkan kembali semangat jiwa perjuangan dari rakyat di Kuningan yang selama ini tentunya saya dulu pernah mengenal istilahnya dengan rakyat Siliwangi adalah Jawa Barat dan Jawa Barat adalah Siliwangi, Pak. Kemudian daerah-daerah tersebut merupakan daerah-daerah basis-basis perjuangan tentara Siliwangi di sana. Apakah dengan nilai-nilai sejarah tersebut masih tetap dipertahankan dengan kondisi saat ini sehingga adanya kerjasama antara TNI dengan rakyat, Pak. Demikian, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bapak. Tadi izin Bapak dengan Bapak Darmawan ya Pak ya? Ya, Kolonel Cecep Darmawan. Ya, baik Pak, terima kasih. Mungkin langsung saja Pak Bupati langsung menjawab. Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih, Bapak Darmawan. Saya akan bicara. Memang kami Kabupaten Kuningan harus bangga Pak, karena wilayah kami dulu pernah juga dijadikan sebagai wilayah lintasan long march-nya pada saat-saat perjuangan, kalau tidak salah waktu itu di bawah pimpinan Bapak Wapres kita, Bapak Umar Bayar Kusuma, Pak. Daerah kami tepatnya di Kecamatan Cibiru waktu itu, yang sekarang menjadi pemekarannya dengan Selatan Antara, tepatnya desa Cijemit, bukan Cijemit, desa di antara, desa Bunigelis, desa Bunigelis, Kecamatan Antara. Di situ masih berdiri tegak Tugu Juang, Pak. Tugu Juang. Juga alhamdulillah di samping yang itu, Pak, ada juga kami ada tugu-tugu bekas perjuangan masih berdiri tegak, tepatnya di Desa Palonggalem yang sekarang menjadi Babakan Mulia, Kecamatan Jalaksana. Di situ juga ada tugu angkatan laut, Pak. Nah, itu. Jadi terkait dengan bela negara, Pak, terima kasih selama ini kami selalu bekerja sama dengan Kodim 0615 Kuningan, bekerjasama dengan Espapol kami untuk memberikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bela negara, termasuk dari mulai kepada baik di tingkat kecamatan maupun sampai ke desa-desa, dan kepada setiap kepala desa yang baru menjabat, itu kami instruksikan untuk wajib mengikuti kegiatan bela negara yang dilaksanakan oleh kantor Espapol kami, Pak. Jadi, insya Allah. Satu lagi, Pak, yang tadi ingin saya sampaikan, dalam konteks menjaga kerukunan umat beragama Kabupaten Kuningan, kami membentuk forum FKUB,
Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana setiap tahun kami pun menyelenggarakan camping bersama pemuda-pemuda dari semua agama. Lintas agama, Pak. Itu sejak yang dilaksanakan oleh KKUP. Di situ bagaimana saya pernah menyaksikan bagaimana di saat maghrib yang Muslim melaksanakan sholat, yang lainnya menyaksikan bagaimana yang Muslim menyaksikan bagaimana cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa versi masing-masing. Itu aja nampak. Walaupun mungkin pertama ada kecanggungan, tapi setelah lama-lama bergaul, maka dari tadi saya selalu mengatakan konsep awal yang harus kita laksanakan dalam konteks ini semua adalah komunikasi. Dalam komunikasi pasti akan ada koordinasi. Jadi insya Allah bahwa seperti yang waktu itu kami menyaksikan ya sendiri di malam-malam mereka berdoa, yang Kristen berdoa dengan Kristennya, yang Muslim berdoa melaksanakan sholat maghrib sampai bisa mengaji dan lain sebagainya, dan semuanya ini bisa dinikmati, Pak. Itu salah satu bela negara yang kami lakukan juga. Alhamdulillah dalam konteks bela negara yang ada program dari Bapak Menteri yang terhormat terkait dengan sosialisasi pagelaran kebangsaan, di mana pemerintah daerah juga di sana ikut ambil bagian dalam rangka memfasilitasi. Ya. Itu. Alhamdulillah semuanya sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Ya. Hanya mungkin tahun ini belum terselenggara karena COVID itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati tadi telah langsung menjawab. Satu lagi pertanyaan kalau kami persilakan, kalau ada yang ingin bertanya sebelum kami minta nanti Pak Bupati untuk memberikan closing statement-nya. Kami persilakan, ada yang ingin tanya? Oke, kalau memang tidak ada berarti ternyata Pak Bupati harus siap-siap membaca surat cinta ini Pak Bupati. Oke, kami persilakan buat Pak Bupati untuk memberikan closing statement terkait mengenai tema kita hari ini, membangun bela negara di daerah di tengah pandemi dalam menjaga ketahanan negara, apa yang harus dilakukan. Waktu dan Pak, silakan Pak Bupati. Sebagai ungkapan terakhir dari saya dalam kegiatan ini, saya ingin mengajak kepada segenap masyarakat khususnya Kuningan dan umumnya kawan-kawan kami, saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, bahwa kita harus menyadari dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, bermasyarakat, berkeyakinan. Marilah kita untuk bisa saling bertoleransi. Karena kita harus menyadari kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa yang paling sempurna di muka bumi. Kita diberikan akal, pikiran yang sehat, ya. Kita bisa menikmati nuansa alam, kita bisa menikmati nuansa kemerdekaan, yang semuanya ini adalah semata-mata karena anugerah. Anugerah dari ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas jasa baik perjuangan dari para pendahulu kita. Makanya Bung Karno pun sering mengatakan jas merah, jangan melupakan sejarah. Ada sebuah ungkapan ananguni apa mangke, tan ananguni, tan anamangke. Adanya sekarang kan ada zaman dulu. Tidak mungkin ada saat sekarang kalau tidak didahului oleh zaman-zaman sebelumnya atau masa-masa sebelumnya. Maka dari itu satu persoalan saja, kita sebagai makhluk sosial, mari kita pergunakan akal sehat kita untuk saling bisa bertoleransi, untuk tidak menimbulkan kecemburuan sosial, untuk tidak menimbulkan kecemburuan karena perbedaan, ya. Dan mari kita tetapkan hati untuk tidak terhasut
oleh hoax atau oleh isu-isu yang bisa memecah belah kita sebagai anak bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati yang telah memberikan juga pencerahan buat kita semua, dan kemudian dengan closing statement-nya yang tadi banyak hal dan banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Terlebih juga tadi Prof. Bondan juga sudah menyampaikan beberapa hal terkait mengenai bela negara. Dan dalam kesempatan ini sekali lagi saya secara pribadi dan kami dari tim Radian Rahasia di Balik Obrolan berterima kasih kepada Pak Bupati dan seluruh jajaran yang telah meluangkan waktu bisa hadir dalam acara ini dan kemudian memberikan kemudahan kita untuk melakukan diskusi webinar. Dan di sini saya melihat ada dari ASDA 1, terima kasih Pak Asisten Daerah 1 yang telah hadir, dan kemudian ada dari Kabak Organisasi, dan kemudian dari Bapak Ibu-Ibu dari protokol, kemudian dari TNI Polri, dan kemudian dari Pengadilan Negeri, kemudian Kejaksaan, dan Pak Sekda juga yang juga sudah memberikan kesempatan kepada kita, dan seluruh jajaran hingga ke camat yang tadi kita lihat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kemerdekaan ini dengan baik, dan kemudian kita tetap harus solid di dalam mempertahankan ketahanan negara itu sendiri. Jadi dalam kesempatan terakhir ini saya ingin mengatakan Radian Rahasia di Balik Obrolan itu ingin selalu memberikan narasi-narasi negatif, narasi-narasi positif di dalam menjaga ketahanan negara. Kami sudah lelah dengan berita-berita hoax, kami sudah lelah dengan narasi-narasi negatif, dan kemudian kami yang muda-muda ingin memulai dengan narasi yang positif. Walaupun sekalipun memang followers kami belum terlalu banyak, tetapi jika memang kami bermula dan kami kemudian didukung oleh seluruh elemen bangsa, pasti kita siap menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf jika ada salah kata, salah tingkah yang saya sampaikan. Kalau misalkan ada salah, pastinya datangnya dari saya seorang Radian Sam, hamba Allah yang daif. Tapi kalau misalkan kita dapatkan banyak hal, kita dapatkan ilmu hari ini, itu pastinya datangnya dari Allah yang menurunkan kita sebagai khalifah yang Allah kirim di muka bumi ini. Lebih kurang itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bela negara. Salam bela negara. Pak Bupati udah mengingatkan kita ini untuk bela negara. Mungkin bisa sekali lagi kita foto kali ya. Ya, kami persilakan buat bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengaktifkan. Ya, sudah ya, Bapak Ibu dari kecamatan yang lain ini kita bisa sama-sama. Luar biasa Pak. Oke. 32 kecamatan hadir. Alhamdulillah. Wah, luar biasa, ini ada 32 kecamatan yang hadir. Kita kasih plus dulu sebelum foto ini. Luar biasa. Oke. Kami untuk bela negara, kita foto bersama mulai dengan hitungan mundur. 3, 2, 1. Bela negara. Bela negara. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi matikan aja. Jadi offin aja. Ntar kalau di pada minyak yang turun, maka semuanya saya mau ngasih buku.